Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan coba membahas tentang hasil refleksi dari teman-teman semua, gitu ya, kaitannya dengan mata kuliah bisnis intelijen, teman-teman. Ini saya sudah buat rekapan, gitu ya, karena pengalaman sebelumnya di refleksi digital bisnis ada beberapa hal yang sebetulnya isinya sama begitu ya, eee, tapi kalau dibahas berulang kan sayang waktunya gitu ya. Makanya ini saya coba rekap sekarang teman-teman semua. Jadi refleksi business intelligence, saya sudah ambil beberapa, data gitu ya. Pertama, ini muncul beberapa kali begitu ya, marketing models. Intinya karena zaman sekarang marketing dari berbagai bisnis selalu, beraneka ragam gitu ya. Saya ingin mengetahui manakah marketing models yang memang benar-benar efektif untuk, berbisnis gitu. Jadi ilmu marketing itu dinamik begitu ya, tidak bisa langsung, "Oh kalau yang ini seharusnya seperti ini, yang ini seharusnya seperti ini." Karena ilmu marketing itu bukan ilmu matematika gitu. Jadi, eee beda tempat saja bisa jadi beda, strategi pemasarannya, beda, model bisnis juga strategi pemasarannya juga akan berbeda begitu ya. Terus apa namanya, beda kompetitor juga akan berbeda pendekatan untuk pemasarannya. Makanya ini mungkin tidak kita bahas di perkuliahan ini kaitannya dengan marketing mobile secara lebih detail, tapi paling tidak saya bisa memberi, gambaran itu saja gitu ya. Intinya marketing models gitu ya, disesuaikan dengan produknya, disesuaikan dengan, sumber daya yang dimiliki, disesuaikan dengan apa namanya, bisnis environment yang ada gitu ya, disesuaikan juga dengan target market-nya, eee, mereka sebetulnya ngaksesnya pakai apa, sekarang activity-nya gimana, sehingga marketing modelnya juga, tentunya akan berbeda-beda disesuaikan dengan, eee, produknya apa. Oke, yang kedua, ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang data mining gitu ya, mampu menganalisa data, relevansi, dan makna dari ribuan data, mentah. Oke, ini nanti saya akan tunjukkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk, eksplorasi bagaimana menganalisa data gitu ya. Terus yang ketiga ada output dari sistem bisnis intelligence. Jadi ini sebetulnya nanti bisa keberlanjutan dari, apa namanya, pembahasan nomor kedua ya. Oke, terus yang keempat ini saya ambil juga, saya ingin mengetahui lebih jauh materi data mining, karena data mining sangat penting dalam pertumbuhan sebuah perusahaan dan hasil dari data mining tersebut dapat membantu pengambilan keputusan perusahaan dalam membuat keputusan, serta dapat menghasilkan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan data mining, proses mencari pola, tren dapat ditemukan dengan menggunakan algoritma untuk mempelajari data dan dapat mengevaluasi kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Jadi, eh, yang perlu diluruskan ini algoritma untuk mempelajari data ya. Jadi bukan begitu ya teman-teman semua ya. Jadi algoritma itu digunakan untuk mendapatkan insight dari data yang ada, bukan untuk mempelajari data. Gitu ya. Makanya nanti saya akan berikan contoh karena ini pada dasarnya sama dengan poin 2 dan 3 tadi kan. Yang kelima, bagaimana cara meminimalisir data-data yang tidak akurat karena akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam mengambil keputusan. Ini bagus nih gitu ya. Karena semua berangkat dari data, ya kan? Dan bagaimana kita memastikan bahwa data itu akurat. Itu ada istilahnya di dalam data mining. Itu data preprocessing gitu ya. Makanya kita sekilas dulu ya, teman-teman semua, sekilas refleksi apa namanya, flashback dari
mata kuliah kita kalau di dalam data mining itu, eh, teman-teman harus punya kemampuan tentang bisnis, gitu ya. Jadi begini, kemampuan tentang bisnis itu tergantung bidangnya ya. Jadi misalkan tentang pemasaran, oke, saya perlu memahami kira-kira nih dalam pengambilan keputusan bidang pemasaran butuh analisa apa, kan gitu kan? Butuh informasi apa, itu harus paham. Terus dari situ data yang ada sekarang itu seperti apa sehingga bisa diolah, bisa nggak hasil pengolahan data itu menjadi referensi untuk pengambilan keputusan bisnis sesuai dengan bidangnya, ya kan? Jadi saya kasih contoh yang lain, misalkan di keuangan ya. Sekarang saya lagi eksplorasi di keuangan karena saya walaupun orang engineering begitu ya, tapi saya pegang keuangan sekolah gitu ya. Jadi bagaimana ini dalam skala kecil ya teman-teman ya, Pak kalau kayak gitu nggak perlu data mining, benar gitu. Jadi tapi bagaimana bisa mempersiapkan data dan menjadi sebuah informasi. Nanti kalau skalanya lebih besar kan itu butuh data mining. Misalkan di keuangan sekarang saya perlu data-data terkait dengan pembayaran sekolah begitu ya. Bagaimana B0 capaiannya berapa persen sampai tanggal ini. B0 itu maksudnya yang bayar di bulan itu. Gitu ya. Kenapa kita pengen B0? Gitu ya. Karena kita pengen tahu sebetulnya bulan berjalan kita seharusnya mendapatkan berapa dari SPP. Dan sekarang yang sudah terbayar berapa. Terus di sana saya buatkan juga B30 namanya. Ya, B30 itu yang menunggak sampai 30 hari itu, lebih dari 30 hari itu dalam apa namanya, menunggak sampai dengan 30 hari itu ada berapa gitu ya, dan sudah terbayar berapa. B60 ada berapa dan sudah terbayar berapa. B90 berapa dan sudah terbayar berapa gitu ya. Terus saya juga butuh informasi kaitannya dengan rekapitulasi penggunaan anggaran. Dari anggaran yang sudah ada, berapa persen untuk ATK, berapa persen, berapa nilainya dan berapa persen untuk SDM, berapa nilainya dan juga berapa persen untuk kebutuhan media ajar. Jadi itu informasi-informasi dalam skala kecil yang saya butuhkan ketika mengelola sekolah. Karena apa? Saya di situ dipaksa untuk memahami bisnis proses yang ada di sekolah, kan gitu kan? Tentunya berbeda lagi ketika di situ misalkan di semacam Indomaret gitu ya, bisnis retail gitu ya. Yang paling utama di sana apa? Begitu. Yang paling utama misalkan ingin mengetahui rata-rata penjualan begitu ya setiap hari, rata-rata penjualan setiap jam, rata-rata penjualan setiap minggu. Tujuannya apa? Dihubungkan dengan nanti berapa banyak barang yang harus disiapkan, berapa banyak barang yang harus di order dulu begitu ya. Economic order quantity-nya berapa lama. Jadi itu berbagai hal yang perlu dipahami di bisnis retail kan gitu kan. Berbeda lagi ketika misalkan di production gitu ya. Di production itu tentunya dia akan tahu berapa banyak yang sudah laku, paling laku produk yang mana sehingga perlu diproduksi dulu, jumlahnya berapa, terus tiap produk itu ini bahan bakunya dari mana, gitu butuh tim produksi berapa, itu tuh di production. Jadi intinya teman-teman untuk bisa masuk ke dalam penerapan bisnis blockchain yang dalam hal ini tidak jauh berbeda sebetulnya dengan data mining, pahami bisnisnya, punya kemampuan untuk memahami bisnisnya. Yang kedua, memahami data, itu ya teman-teman ya. Makanya di perkuliahan sebelumnya ada konsep data operation sama data warehouse kan gitu kan. Data operation itu data yang aktif, yang sedang digunakan. Ketika mau dianalisa, sebaiknya jangan langsung menggunakan di data aktif begitu ya, tapi itu bisa dipindah dulu di data warehouse. Namun
memahami data ini jauh lebih dalam sebetulnya. Di sana ada data apa saja, struktur database-nya gimana itu mungkin nanti tanggung jawab orang-orang IT ya. Tapi teman-teman ekonomi juga harus paham, kan gitu kan? Ini data-data membaca data-datanya ini gimana dan bagaimana mengolahnya. Bagaimana nanti ke yang ketiga gitu, interpretasi data menjadi visual sesuai dengan kebutuhan bisnis sehingga bisa dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan. Dan tidak kalah penting nanti parameter kinerjanya apa kan gitu kan. Nah, balik lagi sebetulnya teman-teman semua, ketika kita mau visualisasi data tidak serta-merta juga kita bisa langsung visual dengan data yang ada, kan begitu kan? Kita perlu ada proses pengolahan macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan 60% waktu paling utama adalah sebetulnya untuk merancang, mempersiapkan data yang bisa diolah. Karena apa? Di dalam data mining itu kan sebetulnya ada 4 hal utama ini ya, prediction, deskripsi, klasifikasi, asosiasi, atau satu lagi sebutnya ada clustering gitu ya. Nanti bisa diinikan lagi teman-teman. Tapi nggak akan kita bahas karena ini sebetulnya nanti lebih kepada bagaimana teman-teman menggunakan berbagai algoritma gitu. Banyak sekali materi yang bisa dieksplorasi sebetulnya. Oke. Di dalam data mining itu pertama adalah data selection. Jadi bagaimana kita bisa tadi memahami data ya. Jadi kita menentukan data apa yang akan kita olah nih. Terus di sana ada tahapan preprocessing, ada data cleaning, ada data reduction, ada data transformation, ada data integration. Jadi data cleaning itu tidak semua data yang ada itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Sesuai yang kita butuhkan untuk diolah menjadi sebuah informasi. Gitu ya. Tidak menutup kemungkinan data itu harus kita bersihkan, kan gitu kan. Bahkan bisa aja kita hilangkan. 1-2 data kita hilangkan dari sekian juta data itu tidak ada masalah. Atau bisa saja datanya diupdate. Cara ngupdate-nya gimana? Cara ngupdate-nya bisa saja misalkan banyak data, ternyata di sana ada beberapa data yang kosong misalkan begitu ya. Jadi kita update, pakailah data rata-rata dari data yang ada sekarang sehingga nanti data tersebut masih bisa digunakan gitu ya teman-teman semua. Oke. Terus data transformation bisa jadi juga ketika kita mau mengolah data tidak bisa langsung mengolahnya dan kita harus merubah data itu dulu. Terutama misalkan data-data yang bukan numerik gitu ya, data-data yang harus dirubah lagi ya. Oke teman-teman, setelah itu ada knowledge discovery tadi dengan model algoritma data mining, bisa estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Nanti saya info link untuk pembelajaran lebih lanjut gitu ya. Terus ada pattern evaluation gitu, bagaimana kita memahami pola itu terus nanti menjadi sebuah knowledge begitu kan. Nah, teman-teman semua, saya ingin menyampaikan beberapa hal tambahan terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mempelajari data begitu ya. Jadi biar kalian nanti kalau setelah perkuliahan ini mau eksplorasi lagi boleh gitu ya, silahkan. Teman-teman, ini apa namanya? Bukan pusat data ya namanya. Ini banyak data set yang bisa diakses oleh teman-teman semua sehingga nanti bisa dieksplorasi. Di materi sebelumnya saya sudah share ya terkait dengan menggunakan Orange begitu ya. Platform bagaimana menganalisa data secara visual gitu ya. Di sini bisa dilihat sebetulnya di kaggle.com begitu ya, banyak sekali data bisa aja dicari misalkan marketing gitu ya. Nanti akan muncul marketing analitik, marketing campaign, bank marketing data set. Kita lihat marketing analitik di sini
sudah ada datanya ini sebanyak segini begitu ya. Terus nanti di situ oh ini yang bisa diolah gitu ya. Di sini ada customer profile, products purchase, campaign success, our failure, channel performance seperti apa. Ini beberapa contoh sudah bikin gitu ya di sana gitu. Ini bentuk data-datanya. Ini sudah ada beberapa contoh. Nanti tinggal teman-teman download saja di sini begitu. Terus kalau mau main-main dengan data pakai apa ya, paling paling kecil skalanya sih sebenarnya bisa pakai Excel kan, atau kalian mau nyoba-nyoba pakai Orange boleh-boleh saja gitu ya. Ini kok nggak bisa. Oke. 5 days ago ada 12 komen. Berarti ini dia sudah ada beberapa yang diupdate begitu ya teman-teman semua. Ini codingnya ini biasanya ini sebentar ini data visualization. Saya ini lagi ya masuk ke marketing. Mana tadi? Marketing analisis. Kita lihat, oke. Ini ada codingnya seperti apa. Ini codingnya pakai Python ya. Makanya saya pengen menunjukkan. Ini saya lagi main-main saja begitu ya. Sekaligus eksplorasi memahami data gitu ya. Ini bisa pakai Google Colab teman-teman semua. Misalkan begini ya, kalau mau ngakses collabs.research.google.com gitu nanti ini saya ada beberapa yang sudah saya pakai gitu, saya eksplorasi. Nanti kalau mau ini saya ya apa namanya ya, kalau mau mencoba-coba nggak pakai Orange gitu ya, pakai Python, tapi kalau mau pakai Orange bagus juga gitu. Saya belum eksplorasi justru saya untuk Orange ya teman-teman ya. Cuman itu enak untuk pengolahannya. Ini saya lagi eksplorasi juga ketika menggunakan Python. Ini kita harus konekkan dengan apa namanya, harus kita mounting dengan Google Drive-nya kita. Nanti saya tunjukkan beberapa tampilannya ya teman-teman semua ya. Untuk belajar bagaimana kita membaca data, mengolahnya seperti apa, begitu ya. Terus nanti kalau ini divisualisasi sudah informatif atau enggak, silakan bisa dievaluasi. Ini beberapa library yang saya harus aktifkan. Jadi teman-teman semua, ini saya sudah punya data, gitu ya. Saya download dari Kaggle. Pada saat itu saya download student performance. Ini saya taruh di Google Drive saya, gitu ya, di My Drive. Ada My Drive, terus wah koneksi internetnya. Oke, My Drive, data science ya teman-teman ya. Nah, di situ student performance karena di dalamnya ada data ini kan. Makanya ini saya akses begitu ya, saya akses terus saya tampilkan datanya. Ini saya tampilkan datanya 5 teratas, terus kita lihat lagi apa namanya? Informasi datanya, terus info secara keseluruhan seperti apa begitu. Di sini ada ternyata di sini ada 1000 baris dan 8 kolom. Kan itu kan? Berarti di sini ada kolomnya apa saja? Coba kita lihat begitu. Ini saya sudah jalin. Ternyata kolomnya ada gender, ada race, ethnicity, ada parental level of education, ada lunch, ada test preparation course, ada math course, ada reading course, ada writing score, ada data tab-nya yang objek begitu ya. Oke, terus tinggal diinikan saja kita lihat datanya mana saja yang akan ditampilkan begitu ya. Oke. Lah terus ini sebetulnya setelah kita melihat data-data seperti
seperti ini, kan gitu kan? Tadi kan bagaimana memahami data yang ditanyakan sama teman-teman sebetulnya. Nah, kita harus pertama adalah data preprocessing gitu ya. Data ini kita cek, kita lihat bagaimana data ini ketika nanti bisa diolah. Bisa diolah nggak gitu. Jadi misalkan di sini dicek begitu ya. Nah, ternyata saya bisa apa namanya? Lihat di sini ada data-data yang nanti bisa ditampilkan secara grafik begitu, dan terakhir saya coba ini berdasarkan grafik dari level pendidikan begitu ya. Ini ada berapa saja, ini kan dihitung ya dengan coding seperti ini. Terus nanti ditampilkan grafiknya seperti ini gitu ya, jumlahnya berapa, ini sudah ada. Saya belum nyoba pakai apa namanya, pakai Orange ya. Kalian kalau mau nyoba-nyoba kan sudah ada kemarin link videonya kan. Terus ada data siswa berdasarkan jenis kelamin, ini berapa begitu. Ini sebetulnya beberapa model yang atau algoritma yang bisa dilakukan untuk menganalisa data. Mau menganalisanya seperti apa begitu ya, tentunya tergantung jenis datanya, dan nanti kita mau olah seperti apa. Bermanfaat enggak kan, kayak gitu kan data itu. Terus misalkan saya di sini punya data, saya pengen mengcluster deh gitu ya. Saya pengen clustering data yang ada berdasarkan apa namanya ya, nilainya kan gitu kan. Nah, di sini ternyata setelah dikasih grafik kayak gini, yang paling optimal adalah sekitar 6 gitu ya. Makanya saya bikin klaster 6. Makanya berdasarkan skor matematika, skor apa namanya membaca, terus skor menulis, itu bisa diklaster siswa ini menjadi 6 kelompok. Gambarnya seperti apa? Oh, ini distribusinya. Ya, ini hanya contoh singkat saja teman-teman semua begitu ya. Nah, tapi apakah clustering ini dibutuhkan? Itu tergantung bisnisnya, tergantung apa namanya, manajemen membutuhkan informasi apa. Nah, apakah butuh pakai regresi? Di sini kan dia apa namanya, matematik skor sama sebentar, datanya mana ya? Ini saya udah olah sih, saya pindah-pindah begitu ya. Oke. Nah, di sini kan ini berdasarkan data yang ada, apakah nanti kita bisa membuat prediksi. Nah, kalau nanti ada data lagi, oh ternyata gender orang tuanya apa, level education orang tuanya apa, kira-kira nanti reading score-nya berapa, itu bisa pakai. Nah, itu nanti bisa dieksplorasi lagi. Silahkan teman-teman, intinya kalau mau praktek membuat nyoba-nyoba gitu ya, analisa data, apa datanya dari mana, cari di sini ya teman-teman. Cari di kaggle.com, terus nanti di dataset silahkan mau cari tentang apa. Ini saya kemarin nyoba-nyoba juga data Titanic ya, coba saya oke, analisa kapal Titanic. Ini saya juga coba-coba teman-teman, ini bisa ditampilkan data Titanicnya. Ini saya download dari Kaggle juga gitu ya. Oh ternyata data-datanya seperti ini bentuknya, ternyata ada yang kosong, terus yang kosong mau kita hapus ataukah kita isi gitu. Ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Distribusinya seperti apa, gitu. Ini bisa ditampilkan secara grafik. Ini sepertinya kalau pakai Orange akan lebih tervisualisasi kayaknya ya. Saya belum eksplorasi teman-teman, tapi kalau kalian mau eksplorasi, mau pakai Python, ini Jupyter Notebook juga boleh, atau pakai Orange begitu ya, tinggal data-datanya coba-coba aja di sini ya. Ngambil dari sini kaggle.com, ini untuk belajar menganalisa data sesuai dengan
yang kalian senengin. Misalkan kalau di keuangan berarti fraud detection. Ini credit card fraud detection, synthetic financial data set for fraud detection. Fraud ini banyak, tinggal dicoba aja gitu ya. Misalkan ya credit card, lah ini kan ada datanya, tinggal di download aja, nanti bisa dicek ya. Biasanya formatnya ini CSV. Kalau ini ya berarti dibuka di Excel terus mau main-main pakai Excel juga boleh begitu ya. Tapi tergantung datanya berapa banyak kan. Nanti bisa diolah. Silakan teman-teman bisa dicoba-coba begitu ya. Nanti saya kasih apa namanya share juga materi terkait dengan data preprocessing yang lebih detail begitu ya. Saya kasih di sini ya. Terima kasih sebelumnya teman-teman, saya rasa cukup sampai oh ya lupa. Untuk ujian akhir semester gitu ya. Untuk ujian akhir semester gimana? Teman-teman, ujian akhir semester untuk bisnis intelijen saya berharap teman-teman punya gambaran bagaimana bisa menganalisa sebuah data, terus nanti diinterpretasi datanya itu menjadi sebuah informasi, mengolahnya gimana, begitu ya. Secara teknikal menarik sebetulnya ketika teman-teman bisa langsung menerapkan apa namanya metode klasifikasi, metode clustering, metode atau algoritma prediksi gitu ya. Cuman kan di sini secara ini kayaknya lebih ke pemahaman ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau sampai ke praktek, ya ayo kita belajar bareng-bareng gitu ya. Bisa pakai Orange atau pakai Python. Tapi secara konsep kalau sudah teman-teman pahami bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi, menjadi dasar bagi pengambilan keputusan di bidang apapun itu, insya Allah itu sudah lumayan cukup gitu ya. Pemahaman itu diperkuat karena itu juga nanti yang akan kita bahas di UAS. Itu terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan boleh di komen ya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.